Saya ingat pemirsa, waktu kita masih kecil mungkin sering ditanya oleh orang tua kita atau teman kita, kalau gede nanti mau jadi apa cita-citanya? Ada beberapa profesi yang sering dijawab oleh teman-teman saya saat kecil, kalau nggak jadi dokter, jadi pilot, jadi arsitek, ya paling tinggi jadi presiden. Saya sih waktu kecil pengen jadi presiden ya, nggak tahu nanti kesampaian apa enggak. Tapi kalau bicara tentang cita-cita, kok saya jarang sekali mendengar anak-anak kita menjawab cita-citanya ingin menjadi atlet atau olahragawan profesional. Nah, inilah yang akan kita diskusikan dalam program DK Show kali ini. Tentunya bareng saya, DK. Inilah DK Show. Ya pemirsa, DK Show kita kali ini, saya punya dua orang tamu istimewa. Anda pasti sudah bisa menebak kalau saya perkenalkan. Yang pertama, dia adalah juara All England pada saat usia 19 tahun, kemudian peraih Piala Sudirman pertama, dan juga meraih emas di Olimpiade Barcelona. Dan yang satunya lagi adalah atlet yang pernah menduduki peringkat 19 dunia dan pernah dijuluki sebagai Jaguar from Asia. Langsung saja pemirsa, inilah para legenda bulu tangkis dan legenda tenis Indonesia, Susi Susanti dan Yayu Basuki. Selamat datang, Mbak Susi, apa kabar? Baik. Sehat? Halo. Terima kasih Mbak Yayu, apa kabar? Baik. Waduh, luar biasa ketemu dengan para the legend. Welcome, silakan duduk. Waduh, senangnya. Mbak Yayu sibuk apa sekarang? Saya ya sibuk memperjuangkan nasib rakyat. Wah, sebagai wakil rakyat ya. Enakan jadi wakil rakyat atau jadi atlet? Aduh, itu dua hal yang berbeda ya. Kepuasannya pun juga berbeda. Oh, gitu. Kalau dibilang kalau secara individu ya iya sih enakan jadi atlet ya. Ya kan? Itu panggilan jiwanya ya, Betul, di lapangan ya. betul. Tapi lapangannya sekarang beda kan? Berbeda. Lapangan perjuangannya berbeda Betul, gitu kan? gitu, Oke. ya. Kalau Mbak Susi sekarang lagi sibuk apa? Yang pasti ngurusin anak, keluarga. Tetap. Masih di PBSI saya bantu untuk staf ahli di PBSI dan tapi juga bisnis jalan terus kan? untuk menyambung hidup. Anda berdua ini adalah pelaku sejarah bangsa Indonesia, ya, khususnya dalam dunia olahraga. Dan kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa, sulit sekali untuk tidak menyertakan nama Anda berdua. Saya mengenal Mbak Yayu, Mbak Susi itu lebih banyak lewat televisi. Ya, dan sekarang senang bisa bertemu dengan Anda langsung. Tapi Mbak Yayu sekarang kan lahannya sudah berjuang di parlemen gitu kan. Ya, apa sih asiknya jadi wakil rakyat? Udah pasti penuh perjuangan ya. Awal-awalnya mungkin waktu adjustment awal memang agak sulit terus. Ada penyesuaian gitu ya? Karena semua itu banyak bertentangan sama hati nurani. Oh gitu, curhat dong. Tapi ya alhamdulillah setelah kan pasti proses pembelajarannya banyak ya. Kalau saya itu kan terjun di politik, bisa dibilang learning by doing ya. Ya. Beda jadi, sama waktu jadi atlet ya? Beda, kan itu benar-benar by proses, ya kan. Awalnya kan karena apa ya, keinginan dari baik saya dan dorongan dari teman-teman sebetulnya. Teman-teman baik dari mantan atlet, pelatih, maupun teman-teman yang atlet. Siapa yang bisa memperjuangkan mereka-mereka ini? Di dalam DPR gitu. Mbak Yayu kan sempat melatih di luar negeri kan? Iya betul. Jadi bukan cuma bersuara di dalam negeri, terus ke luar negeri. Kan asik banget tuh Mbak, dibandingin dengan gaji anggota DPR. Betul, memang iya. Kalau kita mau perbandingan ya. Tapi awalnya gini, kenapa saya melatih di luar negeri juga? Sebetulnya setelah 26 tahun ya, kita memberikan kontribusi terhadap negara ini. Tetap kita itu kan, ya mohon maaf, kita kan kurang dihargain. Mungkin bisa dibilang nggak dihargain. Ini ada Susi di sini, saksi hidup juga nih, karena kita grup sama-sama. Nah dari situ makanya saya juga kayaknya perlu ada lecutan, perlu ada paling tidak bahwa kita ini mampu di luar negeri dan kita juga dihargain di luar negeri. Karena itu sebagai pembuktian ya? Karena kita di luar negeri memang dihargain dan memang dicari gitu loh. Jadi dari Hong Kong terus baru pulang, kira-kira itu sebetulnya dalam rangka mereka ingin memperpanjang kontrak. Tapi saya minta break dulu. Ya.
Saya pulang, temu teman-teman semua ini langsung didorong, pas kebetulan memang waktu itu mau pileg. Dan sebenarnya ada beberapa negara lain juga yang sebetulnya mengoffer ya saya untuk kerja, termasuk di Australia untuk jadi di developmentnya mereka, atau di Kanada juga di offer. Tapi saya hold semua. Mbak Susi, ngomong-ngomong bisnis gimana sekarang? Lancar ya? Ya, naik turun. Naik Tergantung turun, situasi. ya, fluktuatif lah ya. Pasti. Anda kan melakukan bisnis juga di bidang yang tidak jauh-jauh dari Ya. dunia olahraga gitu Betul kan. sekali. Kemudian juga merambah ke dunia spa ya. Iya, saat ini mungkin pada saat saya setelah pensiun, tentunya sebagai seorang atlet ya. Pada saat itu pilihannya betul-betul luar biasa. Ketakutan pada gitu? saat kita pensiun tuh nomor satu itu adalah kita mau jadi apa. Karena belum adanya masa depan, belum adanya jaminan dari pemerintah. Meskipun kita sudah mengharumkan nama bangsa, kita sudah memberikan total. Mungkin dengan kita juga mengorbankan sekolah, masa muda. Betul. Dan juga tentunya jauh dari keluarga, lingkungan juga terbatas, otomatis kepintaran kita hanya di olahraga. Jadi waktu itu, aduh mau jadi apa ya pada saat pensiun. Akhirnya saya dan kebetulan waktu itu saya sudah menikah dengan Alan. Lalu ya kita mutusin untuk jadi wira swasta. Tahun 98, jadi pada saat itu saya hamil, otomatis saya berhenti jadi pemain. Lalu mulai dari situ mulai nyoba, nyari-nyari semua. Bisnis pertama yang dijalani Bisnis apa? pertama sebetulnya Alan, rekanan ya, jadi supply gitu. Tapi kayaknya nggak cocok. Lalu Alan juga pernah jadi jual beli mobil. Oh ya? Ya. Lalu juga distribusi makanan. Kebetulan orang tua saya punya ya home industry, pabrik kue kecil lah. Lalu juga kita ngambil apa untuk agent ya, untuk makanan-makanan kering kayak gitu. Tapi kayaknya juga bukan bidang kita. Oh gitu. Akhirnya ketemu yang sekarang ini merasa cocok itu gimana ceritanya? Ceritanya sebelumnya kita menjadi agent untuk alat olahraga dari Jepang. Oke. Jadi waktu itu kita melihat bahwa ya enak, ini bisnis kita atau mungkin bidang kita menguasai dan kita kayaknya memang hidup kita di sini. Iya. Jadi dari kita nggak jauh-jauh dari olahraga kan? Iya betul. Dari jadi agen, tapi kayaknya agen aja nggak cukup ya, karena dengan apa ya pada saat kita menjual atau mungkin memberikan jaminan kepada konsumen, ini menjadi tanggung jawab kita. Akhirnya kita memberanikan diri, udah deh mending bikin brand sendiri, brand Indonesia, nama kita sendiri, singkatan dari nama kita berdua, Aztec. Alan Susi Teknologi. Oh, itu kepanjangannya. Iya. Tapi brand Anda sudah kuat loh. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu karena faktor Anda berdua dengan suami atau apa kira-kira? Mungkin juga dengan ada nama kita ya. Sebagai brand Indonesia tentunya kita juga butuh perjuangan. Jadi awal-awal betul-betul luar biasa sekali jatuh bangun, meskipun mungkin saya lagu dong ya, jatuh bangun. Meskipun negara mesti support itu. Iya benar. Ada Mbak Yayu ya sebagai negara mesti support. Dewan yang terhormat. Kayaknya Mbak Yayu nggak perlu memperjuangkan Mbak Susi deh. Yang lainnya aja ya. Ini sudah berjuang sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena contohnya gini, di negara Cina ya, mereka itu begitu menghargai juga mantan atletnya. Itu ada suatu produk yang akhirnya dibesarkan. Ya, itu produk juga untuk olahraga gitu? Itu untuk olahraga yang akhirnya dibesarkan karena didukung oleh negaranya. Menjadi besar. Dia dulu juara dunia juga. Juara dunia. Olimpiade pertama ya Mbak Yayu ya? Siapa itu? Ini. Ya, terus terang aja nih saya ngomong apa. Nah sekarang kita di sini punya juga brand ambasador bahkan kan dan pemilik sekaligus. Brand lokal. Betul, namanya Aztec. Itu harus didukung oleh pemerintah. Buatkan undang-undangnya, Mbak. Untuk memotivasi juga. Betul. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu dan pemirsa. Kenapa sebenarnya kalau bicara regenerasi atlet sepertinya kok jalan di tempat? Ini akan kita diskusikan nanti di segmen berikutnya. Tetap bareng saya Dike dalam Dike Show.